Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Dr. Ruslan Faryadi, MSI, Bapak Ibu jamaah kajian rutin Ahad Pagi Masjid Islamic Center yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian rutin di Masjid Islamic Center tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin di antara kita sering menjumpai tumpukan sampah di kawasan Ring Road, baik pagi maupun siang atau sore bahkan malam. Hal ini menandakan bahwa kurang pekanya manusia terhadap pengelolaan sampah. Nah, maka di pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang fikih kelola sampah, atau mungkin yang sering disebut darurat sampah. Karena Jogja saat piungan ditutup itu sangat sulit sekali masyarakat untuk mengelola sampah. Bahkan tadi ada yang membuang sampah secara sembarangan di pinggir jalan maupun sungai. Yang itu mengakibatkan sebagian kerugian untuk masyarakat itu sendiri. Baik, untuk mengawali kajian kita, mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yang kedua, mari kita simak dan perhatikan penyampaian materi tentang fikih kelola sampah ya, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Ruslan Faryadi, SAG, MSI. Kepada Ustadz Ruslan dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rutin Masjid Islamic Center Ahmad Dahlan yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan, insya Allah penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah untuk kita semua. Salah satu indikatornya adalah kita masih diberikan kesempatan dan bahkan meluangkan waktu kita untuk tholabul ilmi. Terus meningkatkan, memupuk kualitas iman dan keberislaman kita, yang salah satunya dengan menambah wawasan ilmu dan paham agama kita. Sehingga tentu harapannya semakin berilmu kita, maka semakin berkualitas iman, Islam, dan tentu juga pengamalan kita terhadap ajaran-ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah,
1 minggu yang lalu di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ada satu ajang atau pertemuan yang diinisiasi oleh Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Jawa Tengah. Selain mengadakan Rakerwil, sekaligus juga membahas tentang fikih tata kelola sampah. Dan saya menyampaikan materi itu dari pandangan atau perspektif Islam. Mulai dari akidahnya, lebih-lebih lagi pada tataran yang lebih sifatnya aplikatif, penerapan dalam kehidupan kita. Sebab persoalan sampah ini kan persoalan yang sangat memiliki dampak yang sangat luas. Ada satu tetangga yang sampai diproses hukum masuk penjara gara-gara sampah. Tapi kelewat kreatif, sampah dibuang di halaman bahkan pelataran rumah tetangganya. Jadi sekarang ini kita berhadapan dengan persoalan itu. Nah, bagaimana Islam memandang apakah persoalan seperti ini hanya persoalan sosial semata? Atau persoalan yang justru memiliki keterkaitan dengan kualitas iman kita, kualitas keberislaman kita, kualitas bersosialisasi kita, dan lain sebagainya. Karena dalam realitasnya, kenyataannya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Jogja khususnya, karena jumlah penduduknya relatif sedikit sekali dibandingkan dengan Jawa Tengah yang begitu luas. Jogja ini menyumbang sekitar 7.500 hingga 8.970 ton sampah per bulan. Nah, apakah problem ini semata-mata karena TPAS-nya yang tutup, tempat pembuangan akhir sampah? Saya agak-agak tidak begitu suka menggunakan istilah TPA. Nanti dikira tempat pembuangan sampah, padahal ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Ditambah S saja. Atau A-nya dibuang jadi TPS, nggak apa-apa. Tempat pembuangan sampah. Ternyata tidak hanya itu saja problemnya. Problem yang lebih mendasar itu justru pemahaman keagamaan. Menunjukkan kualitas iman kita justru terlihat dari perilaku sosial. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan Jawa Tengah, lebih-lebih lagi karena luas dan jumlah penduduknya yang sangat banyak, maka kan Jawa Tengah menjadi salah satu incaran dari para cawapres, dan yang ingin mendapatkan suara yang banyak. Nah, Jawa Tengah ini menyumbang 5.076 ton. Juta itu. 5,76 juta ton. Itu setara dengan 16,03% untuk seluruh Indonesia. Satu jumlah yang sangat luas, sangat besar sekali. Dan dampaknya pun juga pasti sangat luas dan sangat besar. Nah, karena itulah kemudian para ulama di lingkungan Majelis Tarjih Wilayah Jawa Tengah itu berupaya membuat berbagai macam terobosan dan mencari solusi. Yang tidak hanya solusi itu secara sosial, tidak hanya secara regulasi atau aturan, tetapi juga harus menyentuh aspek agama. Maka akan disusun fikih tata kelola sampah yang tentu harus dimunculkan dari nilai-nilai dasar yang ada dalam Islam itu sendiri.
sampai tataran yang bersifat normatif dan tataran hukumnya. Karena kan banyak orang yang ingin soleh, tapi kesolehan yang dibangun hanya ingin soleh secara vertikal, tapi kurang soleh secara sosial. Banyak orang yang ingin soleh tetapi secara individual, belum beranjak kepada kesolehan sosial. Banyak orang yang fokus ingin soleh secara teologis, secara keyakinan keagamaan, tetapi tidak soleh secara ekologis. Maka saya sangat tertarik dengan istilah kesolehan teologis harus linier, harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk kesolehan ekologis. Kesolehan terhadap lingkungan. Sebab kalau kita membaca bapak-bapak dan ibu sekalian, ayat-ayat tentang alam itu sangat banyak dalam Quran. Yang sebagiannya akhlak kita terhadap alam adalah ukuran jujur atau tidaknya keimanan kita. Akhlak kita terhadap semesta menjadi tolok ukur kualitas iman kita, kualitas keberislaman kita. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan kesolehan secara ekologis. Maka dalam banyak ayat kan disampaikan, antara lain wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu melakukan kerusakan atau berbuat kerusakan setelah Allah menciptakan alam semesta ini dengan begitu baik dan indahnya. Merusak alam itu tidak identik dengan kemudian hanya sekedar illegal logging, menebang sembarangan kayu-kayu di hutan atau sebagai paru-paru alam. Tidak sekedar pencemaran sungai dan lain sebagainya. Tetapi membuang kotoran yang membuat rusaknya ekologi, ekosistem, makhluk-makhluk Allah yang lain. Bahkan manusia atau masyarakat merasa terganggu kehidupannya. Itu tidak kalah juga bagian dari bentuk kerusakan itu. Melakukan ifsad itu. Sementara Islam ini kan ajaran yang sangat ramah lingkungan. Bahkan orang yang melakukan kerusakan terhadap alam itu hukumannya berat. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Belum lagi nanti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih aplikatif. Nah karena itulah bagaimana posisi kita sebagai khalifatullah fil ardh. Makhluk yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk mengayomi, untuk menata, untuk melindungi alam semesta ini. Sehingga keberaturannya terjaga, kesolehan vertikal kita terjaga, tapi juga kesolehan sosial dan ekologis kita juga terjaga. Pertanyaannya, kenapa orang kok sembarangan membuang sampah? Dan bahkan tidak dikaitkan kalau itu menunjukkan kerusakan akhlak kita. Bahkan tidak disadari membuang seperti yang kita lihat saat ini bagian dari melakukan ifsad. Kerusakan yang itu dilarang oleh agama. Saya tadi lewat ring road. Di tempat-tempat tertentu itu Masya Allah. Kapan itu? Mungkin sebelum subuh atau pas mau berangkat bawa kresek kemudian dibuang sembarangan. Orang melakukan tindakan itu mesti berawal dari cara yang salah. Mindsetnya. Persepsi dia tentang perilaku membuang sampah sembarangan itu belum terbangun secara baik. Nah kalau cara berpikir atau mindset orang salah, maka nanti ya cara berpikirnya juga pasti, cara bertindaknya pasti salah. Jadi orang melakukan sesuatu itu berawal dari cara berpikir. Persepsi kata orang, mindsetnya. Nah selama ini kan kalau kita bicara sampah, yang ada di benak kita mesti negatif.
sampah itu ya kotor. Sampah itu ya sesuatu yang tidak berharga. Bahkan orang yang melakukan tindakan kriminal sering kita menggunakan kata sampah untuk menilai mereka. Sampah masyarakat. Karena sampah itu di benak kita negatif. Nah karena itulah harus merubah. Merubah mindset itu. Sampah itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berharga. Awalnya bagi orang yang cerdas, bagi orang yang kreatif, maka sampah di tangan orang yang kreatif bisa berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Baik secara internal kan orang misalnya harus memilah antara sampah yang organik dan anorganik. Yang organik ternyata kalau dia rawat betul bisa menjadi humus, bisa menjadi pupuk yang tidak perlu dia beli dengan harga yang mahal. Yang anorganik ada yang dipilah, bisa menjadi karya seni. Paling tidak dikumpulkan, ya nanti dirongsokkan. Ternyata nggak akan bisa kemudian di tangan orang kreatif sesuatu itu dibuang sia-sia. Yang menyebabkan bukan hanya ekosistem, orang lain juga terganggu. Sekarang nggak cukup pakai masker. Melewati ya sambil pencet hidungnya itu karena aromanya itu cukup keras. Nah ini yang terjadi di sebagian besar bahkan masyarakat kita. Padahal sikap kita terhadap sampah menunjukkan citra diri kita. Sikap kita terhadap sampah kalau kita sebagai bangsa menunjukkan citra bangsa. Kalau suatu bangsa itu kok pengelolaan sampahnya enggak karuan, itulah citra masyarakat dan kualitas masyarakatnya. Baik kualitas pendidikannya, kualitas keberagamaannya, masuk semua di situ. Maka lewat kajian ini salah satu peran dan tugas kita adalah merubah mindset masyarakat itu. Nah kenapa? Produksi sampah itu kan mulai dari rumah tangga. Kita merasa bangga sebagai orang Islam. Tetapi perilaku sebagian masyarakat kita tidak menunjukkan keberislaman yang benar. Orang Jepang, ini salah satu contohnya. Kalau kita lihat orang Jepang yang rata-rata tingkat kewawasan dan pendidikannya tinggi. Kalau mereka buat rumah di pinggir sungai, di bantaran sungai, mesti rumah mereka menghadap sungai. Sehingga sungai itu terawat dan bahkan bisa menjadi destinasi wisata. Tapi di Indonesia rata-rata kalau kita lihat, kalau orang buat rumah atau punya rumah di pinggir sungai, bantaran sungai, mesti rumah membelakangi sungai. Sehingga sungai itu menjadi WC terpanjang di dunia. Buang semua kotorannya ke situ. Jogja itu dalam penelitiannya termasuk yang paling parah, Bapak sekalian. Sampai-sampai ikan tawar yang ada di sungai Jogja itu kebanyakan, mayoritas tidak layak konsumsi. Karena sudah terkontaminasi bakteri koli, bakteri-bakteri yang lain. Membahayakan. Apalagi saya lihat dari Sleman itu. Dulu saya sepedaan, kemudian lihat di bantaran sungainya. Banyak orang yang melihara B2, mesti di pinggir sungai. Saya lihat besar-besar itu babinya. Kotorannya gampang kemudian dibuang. Yang padahal salurannya sekian puluh kilometer itu digunakan untuk nyuci, digunakan untuk mandi, digunakan untuk macam-macam kebutuhan domestik. Ngeri sekali sebenarnya. Artinya perilaku kita ini tidak menunjukkan idealitasnya norma dan nilai agama. Salah satunya seperti tadi itu. Kita harus merubah saya kira mindset ini. Nah sehingga sampah itu mestinya tidak menjadi sesuatu yang menyebabkan ekosistem dan orang merasa
diganggu hak hidupnya, merasa tidak nyaman hidupnya, bahkan bisa menyebabkan polusi kualitas air yang ada di perut bumi, bisa menyebabkan polusi udara sehingga virus bakteri itu gampang menyebar. Dampaknya sangat luas, tapi itu terpikir jangka panjang oleh sebagian masyarakat kita. Pernahkah kita kemudian sadari bahwa membuang sampah itu merupakan bentuk ifsad, bentuk perilaku melakukan pengerusakan. Tadi itu merusak ekosistem dan lain sebagainya. Padahal dalam surat Al-A'raf 56 tegas, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu sekalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakan dengan begitu bagus dan indahnya. Kita baca surat Ar-Rum ayat 41. Tegas sekali di situ. Diawali dengan informasi, diakhiri dengan tahzir, peringatan keras oleh Allah. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nanti kalimat liyuzikahum ba'da. Amin. Nah, telah tampak kerusakan alam, kerusakan ekosistem, polusi udara, polusi air diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Ar-Rum 41. Interpretasi atau tafsir ayat ini, kalau kita lihat itu kan tidak hanya terbatas itu. Karena ayat Al-Quran itu adalah aturan Allah yang bersifat futuristik, jauh ke depan. Belum lagi nanti hadis-hadis Nabi. Itu nggak bisa semata-mata hadis Nabi itu difahami atau diartikan secara harfiah. Contoh misalnya ada hadis Nabi yang mengatakan gini. Al-imanu bid'un wa sab'una su'batan. Ada wasituna. Ada beberapa versi matan hadisnya. Salah satunya dikatakan oleh Nabi, salah satu cabang keimanan itu adalah imatatul adza anit thoriq. Kadang di dunia pesantren itu keselio juga. Dari mana bisa menerjemahkan hadis itu dengan kalimat membuang duri dari jalanan? Padahal hadis itu tidak bicara tentang duri. Tapi aza. Aza itu artinya segala sesuatu yang berpotensi bisa mencelakakan orang lain. Itu hebatnya Nabi. Tetapi hadis yang begitu luas dan komprehensif itu sering diterjemahkan, difahami secara dangkal, akhirnya menyampaikan di antara cabang keimanan adalah membuang duri dari jalanan. Seakan-akan Islam itu ndeso. Islam itu primitif yang hanya berhubungan dengan aza dalam makna yang sempit yaitu duri. Padahal aza itu bisa artinya ranjau, aza itu bisa artinya bling, aza itu bisa artinya kotoran, aza itu bisa artinya misalnya batu yang ada di tengah jalan membahayakan orang lain. Aza itu bisa artinya lubang yang bisa mencelakakan orang lain. Maka hadis itu sangat futuristik. Dan hadis itu berbicara tentang perilaku kita malahan saat ini. Di mana orang seringkali membuang kotoran, membuang sampah sembarangan. Dikatakan sampah, kalau kita membaca ya, kitab Lisanul Arab, Bahrul Muhit, dan beberapa kamus bahasa Arab, sebenarnya baru dikatakan sampah ketika sesuatu itu dibuang sia-sia dan tidak dibutuhkan. Sehingga orang menyebut dengan limbah macam-macam itu. Tetapi sebelum dibuang itu bukan sampah. Kalau perilaku orang cerdas dipilih, oh ternyata ini yang kertas, gak usah dibakar, gak usah dibuang sembarangan. Siapkan saja satu kardus, ada terus diisi. Oh dapat satu kardus, disisihkan, nanti dikumpulkan lagi. Diam-diam saya seperti ini ya, kerjaan saya juga jadi tukang rongsokan.
Ya kenapa? Karena hampir setiap semesteran kalau kita ngajar kan banyak sekali kertas. Kertas soal, kertas LJK, macam-macam. Nah itu kalau dibuang, dibakar itu, padahal banyak orang lain yang membutuhkan itu. Kenapa enggak kita kumpulkan saja, nanti kalau ada yang pemulung datang misalnya bisa justru kita melakukan sedekah sampah. Jadi orang bersedekah ini ternyata sampah itu juga penting sebagai materi sedekah. Tapi di benak kita masa kok sampah disedekahkan? Ya karena mindset kita tentang sampah yang terlanjur negatif. Padahal ketika kita berikan satu kardus itu saja, bagi pemulung atau bagi orang atau bahkan kita sendiri menjual sama-sama menguntungkan. Karena dia membeli dari kita dengan harga yang relatif murah. Nanti dia ke pengepulnya dengan harga yang tinggi. Simbiose mutualisme, saling menguntungkan. Tapi lagi-lagi rumah tangga sebagai produsen awal dari sampah itu, di sini banyak kekeliruan. Sampah saja dicampur baur, mana yang organik, mana yang anorganik. Sehingga kalau dibakar ya susah, kalau ditimbun ya justru merusak struktur dari tanah kita. Karena ada bahan yang tidak bisa melebur dengan tanah. Dan seterusnya. Nah ini problem kita, bapak-bapak dan ibu sekalian. Mulai dari problem tadi yang disampaikan oleh MC atau pembawa acara. Satu TPAS itu ditutup, akhirnya seakan-akan menjadi sumber bencana. Orang kemudian sembarangan. Tapi kenapa tidak kreatif kemudian? Saya apakan ini? Saya di rumah itu punya kaleng yang, kalau yang organik pokoknya jangan buang di situ. Nanti kadang saya kasihkan tanah sedikit biar cepat hancurnya, terus nambah lagi. Ternyata bagus juga buat pupuk. Mulai dari kita sendiri, ibda binafsi. Sehingga kita tidak sekedar berteori tapi bisa mempraktikkan walau kecil, walau dengan cara-cara yang terbatas. Sampah problem yang lain adalah merusak kualitas tanah dan kualitas air. Nanti coba kita baca ayat-ayat tentang air. Ngeri bapak-bapak dan ibu sekalian. Sampai Allah itu menurut saya mengancam betul. Wa inna ala zahabin laqadirun. Kalau kita perilaku kita terhadap alam ini sudah tidak bersahabat. Kata Allah, aku maha mampu untuk melenyapkannya. Bisa yang dihilangkan itu adalah kualitasnya sehingga menjadi krisis. Atau yang kedua, kuantitasnya bisa menjadi krisis. Sama-sama krisis juga. Maka ada krisis kualitas air dan ada krisis kuantitas atau jumlah debit air. Itu akan terjadi. Nah karena itu mindset itu salah satu bentuknya gimana kalau kita kemudian coba di tingkat RT. Saya kadang melihat dan kemarin ada di Jogja yang sangat intens dan luar biasa sampai sering diundang ke berbagai negara bahkan. Karena apa? Dia membuat satu gebrakan eko masjid. Jadi masjid yang ramah lingkungan. Nah sekarang kita juga bisa membuat itu. Kira-kira di tingkat RT, saya yakin bapak-bapak ibu sekalian kalau dikelola nggak akan terjadi seperti ini. Ketika rumah tangga mulai tersadarkan, di tingkat RT tersadarkan. Masa satu RT tidak ada sekian meter tanah kosong misalnya. Yang itu kemudian dimanfaatkan mana yang bisa dijual sehingga menjadi ekonomi, masukan buat RT. Dan mana yang perlu ditimbun atau dikelola menjadi humpus. Lagi-lagi cara berpikir. Nah kalau kita lihat seperti ini, sampah di tangan orang kreatif bisa menjadi sumber ekonomi. Kemarin saya diperlihatkan ada seorang mbak-mbak. Itu ternyata 1 bulan itu belasan atau 20 miliar. Income yang dia dapatkan dari sampah. Karena ada sampah yang misal plastik ternyata bisa diolah, bisa menjadi macam-macam. Dia tidak sekedar
menjual, tetapi sudah memproduksi. Miliaran gara-gara sampah. Belum lagi ibu-ibu yang sangat kreatif ya. Sekarang ini kan ada pabrik mineral yang membuat wadahnya juga hanya sekali pakai. Menjadi sumber masalah kan sekarang. Karena bahannya itu. Kemudian yang lain secara keagamaan. Sebenarnya sejak tahun 2016 itu sayang sekali ini tidak tersosialisasikan secara masif. Ada panduan tentang gerakan sodaqoh sampah. Saya baca itu sangat menarik, bukunya kecil. Jadi Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah sudah membuat. Tapi sayangnya tidak menjadi satu gerakan yang masif. Justru mulai dari tempat ibadah kita menunjukkan kita tidak ramah lingkungan. Dulu saya sangat tertarik dengan inisiatif dari Ustadz Muhammad yang punya sekolah tinggi ekonomi syariah di Jogja itu. Mu'allaf dulunya, sekarang ya tentu sudah bukan mu'allaf lagi karena justru beliau sebagai tokoh. Gak ada yang terbuang dari masjidnya. Limbah air wudhu itu bisa kemudian disaring-saring, akhirnya menuju ke kolam. Atau untuk siram tanaman. Gak ada yang terbuang. Sementara kita mayoritas masjid, termasuk yang saya kritisi waktunya di sini, ada wareknya di situ. Saya lihat di beberapa tempat ukuran keran yang kita gunakan wudhu saja sudah tidak friendly, tidak ramah lingkungan. Satu orang wudhu itu bisa 2-3 ember itu habis. Dan seterusnya. Saya kemudian tertarik kemarin ketika menyampaikan tentang gagasan yang saya sampaikan tentang perlunya fikih tata kelola sampah. Dari Dinas Lingkungan Hidup Banyumas menyampaikan ada gerakan namanya Sumpah Beruang. Menarik itu. Jadi gerakan Sumpah Beruang, sulap sampah berupa uang. Akhirnya yaitu ternyata dia punya berapa karyawan yang ngurusin sampah, itu gajinya lebih besar ketimbang PNS dengan apa istilahnya itu, strata atau pangkat tertentu. Tinggi sekali. Nah itu yang saya katakan di tangan orang kreatif, sampah itu bisa bernilai ekonomi, bahkan bisa bernilai ibadah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, maka sampah, urusan persampahan ini tanggung jawab kita bersama. Kenapa terbuang di sepanjang jalan tadi yang saya lewati itu? Itu rata-rata itu bekas, kalau kita lihat itu ya bekas, itu sayur mayur itu. Masukin ke kresek, kemudian dibuang sembarang pinggir jalan lagi. Sampai dituliskan juga di situ. Bahkan barang siapa yang membuang di sini, sampai ngeri juga itu tahzirnya, itu peringatannya. Sampai bawa-bawa nama binatang juga itu. Bagi yang membuang di sini adalah USA, itu ditulis itu di balik 3 huruf itu. Yo ternyata udah baca kalau seperti itu ya tetap buang juga. Jadi harga diri kita terbuang akhirnya dengan sia-sia. Nah sementara tadi itu rumah tangga adalah produsen pertama dari sampah. Kalau sikap rumah tangga, anggota rumah tangga keliru menyebabkan sampah menjadi problem bersama. Bahkan menjadi problem bangsa. Nah cuma sayangnya kemudian termasuk di Jogja saya mendapatkan banyak informasi, keluhan bahkan dari para guru-guru besar. Kenapa kami tidak dilibatkan untuk itu? Lagi-lagi hanya berpikir pada hilirnya. Setelah terjadi, baru kemudian macam-macam yang dibicarakan, gimana kiatnya. Tapi tidak diperhatikan sejak hulunya. Padahal Islam itu diatur, Islam itu disyariatkan
termasuk hukum-hukum itu ditetapkan, salah satu tujuannya kan sadduz zari'ah kalau dalam bahasa agama. Untuk preventif. Apalagi dalam dunia kesehatan kan sering kita dengar pencegahan lebih baik dari pengobatan. Maka hulunya itu penting, menyadarkan. Maka termasuk ini. Ketika saya ditanya, Ustadz, temanya tentang apa? Wah, ini alternatifnya. Oh, sekarang Jogja itu saya kira penting bicara tentang persampahan. Jangan-jangan ketika judul pengajiannya sampah itu juga langsung ini ada apa dengan sampah. Kita berpikir mungkin agak kurang responsif. Nah ini persoalan. Jadi jangan hanya represif penindakan, tapi preventif itu. Dan termasuk kuratif bagaimana menyadarkan, mendidik masyarakat kita, tetangga kita, bahkan di tingkat RT perlu ada gerakan. Mudah-mudahan di sini ada Pak RT. Atau di atasnya ada atau Bu RT, Bu RW. Sehingga di situ oh ya perlu gagasan di tingkat RT. Jadi kita membuat satu tempat entah namanya sodako sampah atau misalnya pengelolaan sampah. Masyarakat kita di tingkat RT perlu kita atur. Coba dibagi mana yang organik, mana yang anorganik. Nanti dipilah mana yang plastik, mana yang kertas. Insya Allah itu menjadi income bagi RT setempat. Nanti kalau udah banyak bisa pariwisata, rekreasi. Itu hasil dari jual sampah. Jadi tidak perlu iuran lagi. Sekarang iuran sampah. RT mau rekreasi, iurannya sampah dulu. Kira-kira 1 tahun sudah terkumpul bisa. Nah maka fikih tata kelola sampah itu bagian dari solusi untuk menyadarkan secara pendekatan agama. Saya jelaskan di situ apa yang harus dijelaskan. Karena kalau ada fikih tata kelola sampah kan tidak hanya bicara tentang halal haram. Tetapi fikih itu adalah sekumpulan nilai normativitas dan hukum agama. Dalam fikih itu ada aspek akidahnya. Dalam fikih itu ada aspek yang bersifat hukum taklifinya. Tapi selama ini kita bicara fikih seakan-akan aturan tentang halal haram. Maka kami terlibat ikut menyusun fikih air. Bicara tentang berbagai persoalan air. Hubungan vertikal dengan horizontal kita. Saya membuat fikih informasi dengan tim. Di situ sudah menjadi putusan. Itu juga berbicara tidak hanya halal haram. Tidak hanya bicara tentang dampak negatif sosial media misalnya. Tapi juga bagaimana pandangan Islam. Ada lagi fikih kebencanaan. Ini kalau dibaca itu wah kita itu siap-siap saja suatu saat akan terjadi bencana yang sangat dahsyat. Karena perilaku kita yang tidak lagi ramah terhadap lingkungan. Lingkungan pun bisa berbicara dengan caranya sendiri. Maka kata Allah liyuziqahum ba'dalladzi amil. Nah karena itu wawasannya, sumbernya saya jelaskan di situ. Termasuk bagaimana kita memahami agama secara tepat. Kalau dalam definisi agama, menurut faham Muhammadiyah itu, salah satu penggalan akhirnya mengatakan, lisolihil ibad dunyahum wa ukhra. Tujuan pensyariatan agama itu untuk merealisasikan, mewujudkan kemaslahatan hamba, baik dalam urusan dunia mereka maupun urusan akhirat mereka. Kita gali di situ. Gimana pandangan Al-Quran dan hadis terhadap alam. Perilaku kerusakan apa saja bentuknya. Quran itu sudah selesai. Tuntas berbicara tentang berbagai hal. Hanya cara berinteraksi kita dengan Quran kadang terbatas. Nah maka di situ harus kita perhatikan betul. Termasuk sumber-sumber dalam agama untuk bicara tentang persoalan sampah ini banyak sekali. Karena dalam agama kita itu ada referensi utamanya tentu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam paham agama di situ dikatakan al-aslu fit tasri'il islami alal itlaq wal Qur'anul karim wal hadisus syarif. Maka Quran dan hadis ini harus kita kaji betul terkait dengan persoalan itu. Temukan inspirasinya, temukan spiritnya, temukan juga berbagai macam dasar-dasar yang sangat jelas dan tegas dalam Quran dan hadis. Baru nanti kita cari referensi atau sumber-sumber sekundernya.
Termasuk statistiknya, bagaimana statistik yang mengatakan terkait dengan itu. Seperti yang di awal saya sampaikan. Maka kalau dalam majelis tarjih itu membahas tentang fikih tata kelola sampah seperti ini perlu dalil bayaninya, Quran, hadisnya diturunkan dari nilai yang idealis menjadi nilai yang realistis. Baru nanti juga burhaninya apa? Scientific. Sekarang muncul cara-caranya. Kita baca, kita googling itu banyak sekali. Tapi yang tidak kalah pentingnya irfani. Kesadaran spiritualitas kita. Ihsan kita terhadap semesta ini juga harus benar-benar terwujud. Karena sabda Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah telah mewajibkan perilaku yang terbaik dalam segala aspek. Maka sudah baikkah kita kepada lingkungan? Sudah baikkah kita kepada ekosistem? Karena ketidakbaikan perilaku kita terhadap alam dan ekosistem akan kembali suatu saat dampak negatifnya kepada manusia. Nah, ketika dampak negatif terjadi, baru orang kemudian tersadarkan. Tapi kadang sering terlambat. Maka kita harus pencegahan, itu yang kita utamakan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, biar tidak ilmiah sifatnya, tapi ini kajian yang bisa dipahami semua, maka saya cukupkan di situ pada sisi bagaimana agama dihadirkan dalam hidup kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk persoalan persampahan itu. Kenapa? Karena sikap terbaik kita terhadap lingkungan adalah bukti tauhid kita. Karena tauhid meniscayakan atau mengajak kita segala perilaku yang kita lakukan termasuk kerusakan yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu tauhid namanya. Tauhid yang implementatif, tauhid yang benar-benar disadari dan dilaksanakan. Maka tauhid itu bukan sekedar keyakinan yang sifatnya bil qalbi. Tapi kan harus bil lisan dan bil arkan gitu, dengan tindakan nyata. Yang kedua, sikap kita terhadap alam ini menunjukkan memang manusia itu mulia. Mulia di hadapan Allah dan kenyataan perilakunya pun juga mulia. Laqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan manusia, maka perilaku kita mestinya harus mulia sebagaimana keberadaan kita yang mulia. Kemuliaan manusia salah satu wujud konkretnya selalu menghadirkan kemaslahatan, bukan membuat kerusakan. Nah, bagi mereka yang punya ilmunya untuk menyusun itu, saya kemudian memberikan rumusan seperti ini. Gimana agama itu nilai tauhidnya diturunkan sehingga tidak sekedar keyakinan tapi perilaku praktis. Bagaimana akhlak itu tidak hanya akhlak itu kepada Allah, kepada sesama manusia, tapi akhlak kepada lingkungan itu juga dibicarakan dalam Islam. Nah, kalau itu kita lakukan pasti insya Allah kita akan menghadirkan kemaslahatan bagi siapapun, bahkan bagi apapun. Karena di luar manusia ada makhluk yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengantar dan pemantik kesadaran kita, sehingga mulai dari tingkat rumah tangga kita sudah berpikir tentang itu. Yang bagi yang sudah terlanjur melakukan membuang sembarangan harus hati-hati, itu menunjukkan nilai tauhid, nilai keimanan dan nilai keberagamaan kita yang belum ideal, belum maksimal. Mulai dari diri kita, rumah tangga kita, syukur-syukur kemudian dikoordinir secara kolektif di tingkat RT, RW. Insya Allah sampah tidak akan menjadi problem seperti yang kita hadapi saat ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ruslan atas penjelasan. Sangat menarik sekali karena pembahasannya berkaitan dengan keseharian kita itu sampah ya. Dan semoga kita selalu bisa mengelola sampah kita dengan baik. Baik Bapak Ibu, jamaah sekalian, masih ada waktu
sekitar 10 menit kita gunakan tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar tema kita, kami persilahkan. Mungkin 2, 1 putra, 1 putri. Silahkan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya jawabannya nanti bisa panjang Ustaz, saya langsung bertanya saja. Itu fikih kelola sampah itu endingnya mau seperti apa? Karena beberapa waktu yang lalu kami pernah audiensi dengan Pak Bupati terkait dengan masalah sampah, khususnya respon terhadap penutupan TPA Piungan. Itu salah satu dari pejuang ekologis itu meminta kepada Bupati untuk mengajak supaya Bupati minta tolong kepada tokoh-tokoh agama menyerukan kepada masyarakat bahwa buang sampah itu dosa. Buang sampah itu ciri-ciri orang yang tidak beriman. Tapi yang saya garis bawahi di sini, semua orang sudah tahu bahwa buang sampah sembarangan itu dosa. Bahwa kita berperilaku yang merusak lingkungan itu dosa. Tapi berkait dengan kesadaran, untuk memilah sampah kita dapat nasi box. Di situ ada plastik, terus kalau misalkan berkuah, otomatis plastiknya basah, boxnya kardus, di dalamnya ada mika yang plastik, ada sisa sayur, makan, udah disediain 3 tempat sampah tetap masuk dalam satu box. Saya pernah survei ke semua kantor-kantor, instansi pemerintah maupun masjid-masjid, di situ disediain 3 tempat sampah supaya masyarakat memisahkan, ya nggak bisa. Begitu dibuka tutupnya, semua nyampur. Bahkan ada plastik masuk ke kertas. Tinggal buka saja, perilaku masyarakat kita sulit. Jadi kalau secara pribadi, 1-2 orang mungkin bisa. Tapi untuk kolektif, itu sulit untuk memunculkan kesadaran. Makanya saya malah punya pikiran harus yang bisa benar-benar menghentikan masalah sampah itu pemerintah dengan undang-undang yang mengikat. Memberikan hukuman kepada pelaku perusak lingkungan dengan tegas. Misalkan yang buang sampah di sungai kurungan setahun. Kalau cuma teguran atau himbauan-himbauan itu sepertinya kurang efektif. Makanya apa kelanjutan dari fikih tata kelola sampah ini supaya tidak berhenti hanya sampai kepada pemahaman, tetapi sampai tindakan masyarakat secara kolektif sehingga masalah sampah tidak jadi rusak. Negara-negara Islam contoh yang tidak bisa memanfaatkan sampah ini dengan baik sehingga kotor di mana-mana, kita malu dengan barat. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, biar lebih komunikatif. Ya, tadi saya katakan bahwa persoalan sampah itu bukan persoalan seseorang pihak tertentu, tapi persoalan bersama. Bagaimanapun tegasnya hukum, semua orang di penjara, ya penjaranya juga nggak muat untuk memenjarakan masyarakat. Belum lagi nanti kan orang masuk penjara bukannya dibiarkan nggak dikasih makan, perlu makan juga. Nah karena itulah kesadaran yang paling penting itu justru dari setiap personal. Sesuatu yang sulit itu bukan berarti tidak bisa. Sesuatu yang sulit itu kenapa terlalu sulit? Karena sudah terlalu lama mendarah mendaging dan menjadi kebiasaan. Kenapa kita tidak gunakan bagaimana tasrihnya Allah? Ini sangat menarik. Yang sering saya sampaikan. Allah itu bisa maha otoriter. Allah bisa memaksakan kita. Tetapi kenapa Allah itu begitu hakim, begitu bijaksana? Homer yang mendarah mendaging, kalau Allah mau mulai saat ini saya hukum kalian, selesai. Tapi justru 4 tahapan itu yang dilakukan oleh Allah. Ini bisa kita contoh sebagai tarik tasriknya. Pertama Allah ingin mengharamkan Homer itu dibuka dulu kesadaran manusia. Wa minal a'nabi wan nakhil man yattakhidhu minhu sakara wa rizqan hasana. Allah hanya berbicara tentang 2 macam pilihan minuman. Satu negatif, satu positif.
membuka cakrawala berpikir dan kesadaran ontologis, kalau dalam bahasa kesadaran spiritual orang. Ternyata hidup ini selalu ada pilihan, termasuk pilihan baik dan buruk. Tapi orang cerdas pasti akan memilih yang terbaik, sekalipun yang buruk itu tidak ada hukum dan tidak ada larangannya saat itu. Menyadarkan dulu. Menyadarkan orang tidak seperti benda yang gampang kita bentuk sesuai dengan selera. Tapi terus menerus, kontinuitas, bahasa agama mengatakan istiqomah. Ketika cakrawala berpikir orang sudah mulai dibuka, apa langsung diharamkan? Enggak. Disadarkan lebih mendalam lagi oleh Allah, komparasi, dibanding-bandingkan. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, nanti ada orang datang loh, tanya kamu tentang khamr dan perjudian. Jawab. Dijawab oleh Allah. Diberikan kerpeannya kepada Rasulullah SAW. Ada mafsadahnya, ada manfaatnya kan. Tapi dikomparasikan, khamr itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar, lebih dominan ketimbang manfaatnya. Disadarkan. Kita taat itu bukan hanya sesuatu itu berdampak negatif. Sebab tidak ada di dunia ini yang negatif 100%. Sama kayak manusia, sejelek-jelek manusia pasti ada kebaikannya, sebaik-baik manusia pasti ada keburukannya. Persoalannya adalah permasalahan cara. Apakah kemudian Allah langsung mengharamkan secara mutlak? Enggak. Tahapan ketiga Allah mengatakan, la taqrabus sholata wa antum sukara. Dilarang tetapi dengan pentahapan, parsial. Tapi kan jatahnya mulai dikurangi. Baru setelah itu menjadi kebiasaan, dibuat regulasinya oleh Allah. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Maksud saya begini, kalau langsung kita membuat hukum tanpa proses penyadaran yang berkesinambungan, maka hukum itu menjadi alat untuk memenjarakan orang yang akhirnya dampaknya kembali kepada pembuat regulasi. Apa sih undang-undang yang tidak berat di Indonesia, tapi pelaksanaannya jauh panggang dengan api. Kalau kita lihat undang-undang tentang korupsi, luar biasa kalau ditegakkan secara benar. Tapi kenyataannya, Indonesia itu surganya koruptor. Kalau Jepang malu tertangkap, dia terbukti, tapi ini sudah pakai oren masih Allahu Akbar. Udah jelas-jelas tertangkap. Nah maka pemerintah iya, tapi masyarakat kemudian juga. Nah salah satu tugas ulama itu seperti ini. Coba bapak-bapak dan ibu sekalian mencatat. Dari sekian ratus kali pengajian, kira-kira pernah enggak pengajian dengan tema sampah? Malah belum pernah kan? Baru sekali ini paling tidak di Islamic Center. Lo gimana bisa menyadarkan orang kalau baru sekali dibicarakan? Kan itu logikanya sebenarnya. Tapi kalau sudah seperti tadi itu, membuang sampah itu dosa itu. Lo ternyata banyak dosa kolektif itu. Dosanya tidak hanya kepada orang yang bersifat hukukul adami, tapi juga hukukul alam di situ. Dosa kepada semesta. Dosa kepada hukukul adami dan kesemestaan, otomatis juga dosanya kepada Allah. Karena melakukan ifsad itu. Tapi tadi saya katakan sudah menjadi kesadaran enggak dalam diri kita bahwa membuang sampah tadi itu dosa? Belum. Belum lagi masyarakat kita kalau kita bandingkan antara yang memiliki pendidikan dan kesadaran dengan orang awam yang masa bodoh, itu juga lebih dominan yang mana? Nah saya sepakat tadi itu, pemerintah harus, tapi tidak cukup pemerintah. Justru dari masyarakat. Organ masyarakat yang paling kecil itu adalah rumah tangga. Masyarakat kita garap, rumah tangga diabaikan, itu sama juga bohong. Karena produsen sampah yang utama itu adalah rumah tangga. Sehari coba ibu-ibu kalau masak, apalagi yang suka sayur mayur, apalagi yang lain. Maka pemerintah membuat regulasi, tapi tidak tersadarkan. Misalnya swalayan, kan pernah ada regulasi. Kemudian tidak boleh menyediakan kresek itu. Karena banyak orang yang kresek itu sekali pakai dibuang. Mestinya kresek itu kan untuk dipakai berkali-kali.
Maka kadang kalau kita pergi misalnya beli di swalayan, taruhlah di supermarket kecil, Indomaret. Kadang sering ditanya, mau pakai plastik atau enggak? Kalau saya hanya beli yang bisa digenggam, enggak. Karena apa? Karena mesti kan ada bayarnya juga sekalipun cuma berapa rupiah. Tapi kali sekian orang karena kebiasaan masyarakat yang selalu sekali pakai. Nah maka ending dari fikih tata kelola ini apa? Yang sangat penting adalah merealisasikan kesadaran spiritual. Dengan mengatakan seperti tadi itu. Aspek tauhidnya apa sih? Nah ini tidak cukup satu kali sebenarnya bicara tentang ini. Nah cuma supaya tidak terlalu ilmiah maka saya sampaikan yang normatif saja atau yang gampang dipahami. Nah kalau saya jelaskan tentang ini kan panjang. Tapi di situ cukup sebagai pembuat aturan itu. Maka kemudian sisi itu. Sisi yang kedua, tadi saya katakan, kenapa orang melakukan tindakan negatif? Semua atau mayoritas berawal dari mindset. Kalau mindset belum dirubah, jangan harap perilaku itu akan berubah. Maka kita mindset itu. Caranya bagaimana? Tema-tema tentang lingkungan harus diperbanyak, termasuk di Islamic Center. Besok ketika Ramadan gak selalu kok kajiannya hanya selalu itu la'allakum tattaqun dalam pengertian yang terbatas. Akhirnya jamaahnya protes, Pak ini kan besok pagi kita Idul Fitri. Kok masih saja ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dengan narasi dan penjelasan yang itu saja. Masyarakat ya bosan juga. Tatakun lagi. Takunnya apa? Definisi takwanya pun juga sangat normatif, tidak implementatif atau tidak bisa kemudian menghadirkan takwa dalam kehidupan yang nyata. Itu definisi coba itu. Khutbah Jumat lagi-lagi itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau definisi takwa dalam khutbah Jumat itu benar-benar difahami masyarakat, saya yakin takwa beneran. Tapi kan khotibnya juga ya, marilah kita tingkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita. Gimana ningkatkannya? Lagi-lagi sholat, puasa, haji, zakat, normatif lagi. Bicara lingkungan tidak pernah tersentuh. Bicara tentang akhlak kita kepada alam tidak pernah bahkan tersentuh secara memadai. Perilaku kita yang tidak ramah terhadap air sebagai sumber kehidupan jarang tersentuh. Malah banyak masjid yang pemborosan padahal dalilnya wala tusrifu. Antara apa yang disampaikan dengan realitas yang ada, masjid saja mencontohkan sesuatu yang negatif. Saya pernah Bapak, tanpa saya sebut nama provinsinya. Saya kalau sudah ke provinsi itu nggak mau saya mampir ke masjid yang ada di sekitar bandara itu. Pesing, kotor, udah pokoknya ngeri kan. Maka dulu orang masjid identik dengan pesing dan kotor. Tidak eco-friendly, tidak ramah lingkungan. Termasuk tidak ramah anak juga. Maka saya dari Aceh sampai Papua bicara tentang gimana mulai dari masjid. Itu salah satu jawabannya. Jadi itu ending dari fikih tata kelola menyadarkan secara spiritualitasnya, keagamaannya, hukum-hukumnya. Tapi juga ada tekniknya. Maka tadi saya sampaikan yang namanya fikih dalam Islam yang kita pahami itu bukan sekedar aturan yang bersifat hukum halal haram. Tapi di situ ada akidahnya harus digarap betul. Difahamkan betul. Baru sisi hukum sampai pada akhlak. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Masih ada waktu? Kalau cukup, cendrawasih burung irian. Terima kasih. Cukup sekian. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ruslan atas jawabannya. Sekali lagi semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa menyadarkan kita tentang pentingnya mengelola sampah. Ya. Baik, karena waktu kita sudah pukul 7, kajian kita cukupkan. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini kami mohonkan kepada seluruh jamaah untuk menuju ke lantai 1 ke bawah nanti Bapak Ibu.
sudah kami sediakan sarapan soto. Nanti monggo nanti langsung menuju ke basement, parkiran mobil di basement nanti sudah kita siapkan sarapan. Baik, kita cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qulam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.